Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwata iman, a'azani Allah wa iyyakum dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita bisa berkomunikasi melalui channel ini dalam kajian ringan kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami'us Sahih, di mana beliau mengatakan, haddatsana Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, beliau ini biasa sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini sholat berjamaah di masjid Nabi. Summa ya'ti qaumahu fayusalli bihimus sholat. Setelah beliau sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, beliau pulang ke kaumnya. Lalu sholat mengimami kaumnya. Faqara'a bihimul Baqarah. Maka suatu saat beliau memimpin sholat dengan membaca surah Al-Baqarah. Qala, maka berkata Abdullah bin Jabir bin Abdullah, fatajawwaza rajulun fasalla salatan khafifatan. Maka seseorang jamaah yang sholat bersama Mu'adz itu, dia melewati sholat dengan Mu'adz itu. Artinya dia sholat sendiri. Ia melaksanakan sholat yang ringan, yang ringkas. Fabalagha dzalika Mu'adzan, maka kejadian itu diceritakan kepada Mu'adz setelah beliau selesai mengimami. Faqala, kata Mu'adz, innahu munafiq. Orang itu munafik karena dia meninggalkan sholat berjamaah dengan Mu'adz. Fabalagha dzalika rajula, maka kata-kata itu sampai kepada si laki-laki tersebut. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki itu datang kepada Nabi mengadukan tuduhan Bilal menuduh dia munafik. Faqala ya Rasulullah inna qaumun na'malu bi aidina. Kata si laki-laki itu, wahai Rasulullah, saya ini hidup di suatu kaum yang mengandalkan pekerjaan dengan tangan kami. Jadi buruh. Wa naski binawadihina, kami menjadi buruh menyiram perkebunan, tanaman-tanaman dengan gerobak-gerobak kami. Wa inna Mu'adzan shalla binal barihah faqra al-Baqarah. Tetapi malam tadi Mu'adz itu mengimami kami sholat dalam sholat Isya itu dengan membaca surah Al-Baqarah. Fatajawwaztu, maka aku meninggalkan sholat berjamaah dengan ia. Faza'ama anni munafiq, maka ia menuduh aku munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Mu'adz, afattanun anta? Ya Mu'adz, afattanun anta? Ya Mu'adz, afattanun anta? Kata Nabi, wahai Mu'adz, apakah kamu tukang pembuat fitnah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tukang pembuat fitnah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tukang pembuat fitnah? 3 kali itu Rasulullah SAW bersabda begitu. Iqra wasyamsi waduhaha wasabbihisma rabbikal a'la wa nahwa. Kata Nabi, kalau kamu ngimamin, hendaklah kamu baca surah Sabbihis atau surah wasyamsi waduhaha. Ikhwah fillah rahimakumullah. Apa pelajaran yang penting kita ambil dari hadis Nabi yang mulia ini? Pertama, bahwa begitu semangatnya sahabat dalam mengikut sholat berjamaah. Mu'adz ini dari rumahnya ke Masjid Nabi itu jauh. Sehingga ia berangkat naik kuda, naik unta.
untuk bisa sholat berjamaah dengan Nabi. Dan biasanya beliau melakukan, terutama itu di waktu Isya, karena ingin mendengarkan bacaan wahyu yang baru turun pada Nabi. Lalu dia pulang ke kaumnya. Kaumnya nunggu untuk diimami oleh Muaz. Jadi ini namanya hirsus sahabah ala muhafadatil jamaah. Bagaimana antusias dan semangatnya para sahabat Nabi dalam menjaga sholat berjamaah. Nah, jangan sampai kita pengikut para sahabat Nabi, tapi kita adalah orang yang ogah-ogahan berjamaah. Yang kedua, dari hadis Nabi ini apa? Menunjukkan bahwa boleh seorang sholat wajib 2 kali. Yang pertama dia sholat menjadi imam, lalu pulang dia sholat jadi makmum. Ini pelajarannya. Boleh bapak-bapak dari masjid menjadi makmum sholat bersama di Masjid Agung, pulang ke rumahnya, ngimamin anak istrinya, keluarganya. Indah sekali kan kalau kita lakukan itu. Sehingga dapat 2 kali berjamaah di masjid, berjamaah memimpin keluarga di rumah. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis Nabi ini apa? Menerangkan bahwa masyarakat di masa Nabi itu disiplin. Kalau sudah ada satu imam di masjid tersebut, di musola tersebut, mereka memuliakan imam itu, tidak mau main serobot saja jadi imam. Seperti kaumnya Mu'adz ini, mereka tidak mau main serobot jadi imam kalau Mu'adz belum datang, walaupun malam ditungguin oleh mereka. Nah, sampai suatu saat Mu'adz bin Jabal ini datang terlalu malam. Rupanya Rasulullah mengakhirkan sholat Isya. Sudah mengakhirkan sholat Isya, Nabi juga bacanya surah Al-Baqarah. Panjang. Mu'adz datang ke kaumnya. Wah, Nabi juga baca surah Al-Baqarah nih, ngimamin. Maka Mu'adz pun tidak panjang pikir, ngimamin pakai surah Al-Baqarah. Ternyata di jamaah tersebut itu ada seorang laki-laki yang pekerjaannya itu tukang nyiram kebun. Dia pelayan di suatu rumah, di suatu kaum. Maka ketika Mu'adz nggak ruku-ruku sholatnya karena baca surah Al-Baqarah, akhirnya dia misahin diri sholat sendiri. Cepet-cepet. Diberitahukanlah oleh jamaahnya, wahai Mu'adz, tadi ada jamaah itu tukang kebun, belum selesai kamu sholat 1 rakaat, dia udah selesai semuanya, gitu. Kata Mu'adz, siapa? Itu tadi jamaah. Kata Mu'adz, orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan imam itu munafik. Kata Mu'adz. Apa yang terjadi? Si sahabat itu tersinggung. Waduh, kok aku disebut munafik? Padahal aku punya pekerjaan meninggalkan sholat yang lama-lama dari Mu'adz itu. Maka pergilah dia kepada Rasulullah SAW. Mengadukan, Rasulullah, aku ini tukang nyiram kebun. Ninggalin sholat karena Mu'adz kelamaan ngimaminya, disebutnya saya munafik. Maka Nabi marah. Sampai kata Mu'adz, tidak pernah sejak aku masuk Islam melihat marahnya Nabi. Sampai mengatakan kepada saya, Mu'adz, apa kamu buat fitnah? Mu'adz, apa kamu buat fitnah? Wahai Mu'adz, 3 kali. Coba renungkan ikhwah sekalian. Apa fitnah yang ditimbulkan oleh Mu'adz? Apa Mu'adz membuat bid'ah? Apa Mu'adz meninggalkan sholat jamaah? Apa Mu'adz membuat kemunkaran? Tidak. Mu'adz justru melaksanakan sunnah Nabi. Yaitu sholat Isya diakhirkan, sholat Isya bacanya panjang, itu sunnah Nabi. Tapi kenapa Nabi malah menuduh fitnah? Inilah rahasia yang agung, yang besar, wahai ikhwah sekalian. Ternyata dalam kita mengamalkan sunnah itu tidak mudah. Terkadang kita niatnya baik, ingin mengamalkan sunnah, ingin menerapkan sunnah, tapi ilmu kita tidak sempurna memahaminya, tidak lengkap. Yaitu main hantam kromo menerapkan sunnah dalam setiap keadaan. Tidak melihat situasi kondisi. Kalau Nabi sholat diakhirkan Isyanya, panjang bacaannya, karena memang jamaahnya jamaah hebat-hebat. Para sahabat, ring pertama. Sekarang Mu'adz datang ke kampungnya. Para penggembala, tukang kebun.
menerapkan sunnah Nabi di Masjid Nabawi. Akhirnya dari sunnah itu berubah jadi fitnah. Inilah rahasia yang penting dari hadis yang mulia ini, wahai ikhwah sekalian. Karena itu, Imam Al-Baghawi mengatakan dalam Syarhus Sunnah bahwa yang dimaksud dengan fitnah di sini, al-fitnatu sorpun nas anidin wa hamluhum ala dolalati. Yang dimaksud fitnah di sini itu memalingkan orang dari cinta pada agama. Lalu membawa mereka jadi berpikir sesat. Jadi benci pada berjamaah. Jadi menuduh sunnah Nabi itu susah. Jadi menuduh sunnah Nabi itu eksklusif dan lain sebagainya. Padahal ini karena apa? Karena kesalahan menerapkan sunnah. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, wa ma'nal fitnatu hahuna anat tatwila yakunu sababan lihurujihim minas solati walitukrihu li solat bil jamaah. Yang dimaksud fitnah di sini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar yaitu memanjangkan bacaan solat yang menimbulkan orang yang tidak faham, jamaah yang kesulitan menjadi benci berjamaah. Itulah fitnah. Jadi ikhwah sekalian, sekali lagi, jangan ada anggapan kita membuat fitnah itu hanya karena kita memusuhi agama, membuat kemunkaran, membuat bid'ah. Tetapi kita melaksanakan yang sunnah, tidak dalam konteksnya, itu menimbulkan fitnah. Saya ingin melihat contoh aktual sekarang ini. Di Perancis umpamanya, ada sampai aturan wanita keluar itu tidak boleh pakai burqa. Kalau ada yang pakai burqa itu, pakai cadar, itu didenda sampai ada aturan begitu. Kenapa menimbulkan aturan seperti itu? Karena ada sebahagian dari ikhwah wanita muslimah yang bersikukuh mengamalkan sunnah, berbusana burqa, berbusana cadar, di daerah yang memang itu wilayah kafir. Sehingga sampai keluar undang-undang itu. Sampai ada sebahagian dari ikhwah kita di Perancis dengan istrinya kalau keluar sengaja sudah bawa uang itu. Sudah bawa uang euro. Ketika ditanya kenapa? Ini kalau dirazia oleh polisi langsung bayar denda. Cobalah kita berpikir bahwa mengamalkan yang sunnah saja Rasulullah mengatakan bisa jadi fitnah kalau kita tidak melihat situasi dan kondisi. Jadi banyak prinsip-prinsip ajaran Islam yang agung, yang besar, yang mulia lebih wajib didahulukan oleh kita untuk mempersatukan umat, untuk membangun citra yang baik, untuk menimbulkan kesan yang baik, yang indah, yang agung, seagung ajaran Islam ini, daripada kita menampilkannya dengan penampilan kita yang membuat orang jadi takut, jadi benci, jadi kaku, dan jadi berselisih. Inilah saya kira rahasia penting dari hadis yang mulia ini. Mari kita mengamalkan sunnah, tapi jangan sekali-kali menimbulkan fitnah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.